Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Hendry, tetap di channel Jalin Jaga Lilin. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membagikan tutorial kepada sahabat-sahabat Jalin di sana. Sering terjadi minus rencana pagu definitif. Sering sekali ditanyakan bagaimana langkahnya, bagaimana caranya, kenapa punya saya masih ada minus, padahal sudah sesuai semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuatkan tutorialnya. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Sahabat Jalin bisa menggunakan role kamat maupun role bendahara bebas. Kita masukkan terlebih dahulu ID-nya, kemudian kita login. Saya menggunakan role kepala madrasah. Kita login, kemudian kita lihat terlebih dahulu, yaitu di dashboard. Kita lihat dashboardnya, apakah ini sudah sesuai atau belum. Kemudian di sini ada anggaran sisa, ada realisasi sisa. Yang pertama kita lihat adalah anggaran sisa, karena kita belum melakukan realisasi belanja. Namun baru tahap merencanakan belanja. Nah, kemudian Bapak Ibu sahabat Jalin, langkah yang kedua, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita masuk pada rencana. Pada menu rencana, silakan diklik. Kemudian kita masuk ke pagu definitif. Kita cek di pendapatan. Ketika kita cek di pendapatan, ternyata terjadi perhatian, mohon maaf untuk menyesuaikan rencana belanja, dikarenakan ada selisih sebesar minus 2.300.000. Silakan disesuaikan rencana belanja pagu definitif dengan cara klik di sini. Namun ketika diklik di sini, setelah dari pendapatan, maka sistem akan mengarahkan ke menu belanja. Yang tadinya di pendapatan, sekarang diarahkan ke menu belanja. Bapak Ibu dan sahabat Jalin yang saya sayangi, langkah awalnya ketika sudah masuk di sini adalah pengecekan rincian belanja. Yang dicek apanya, Mas? Atau apanya, Pak, yang dicek? Yang dicek adalah kita masuk ke kolom aksi. Di sini kita pastikan ya, ini ada 87.300.000. Sini aja ada juga 87.300.000. Kita cek satu-satu. Kita cek, kita geser ke kanan, ke kiri, mohon maaf. Kita geser ke kiri. Kita pastikan bahwasanya total rupiah di sini sudah sesuai dengan sumber dana. Jadi jika total rupiahnya adalah 79.200.000 rupiah, maka di sini 79.200.000 rupiah. Jika terjadi perbedaan di sini 79.200.000 rupiah dan di sini 79 juta saja, artinya di sini ada perbedaan 200.000. Nah, itu yang harus dibenahi. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sesuai ya Bapak Ibu dan sahabat Jalin yang di tempat. Kita lihat di sini 9 juta, di sini 79 juta, ini sudah sesuai. Kita cari satu persatu, jika tidak ada silakan diambil di tab selanjutnya. Ya, kita cari satu persatu. Di sini kita lihat 1995, 1995, ini 200. Ingat di total harga dan sumber dana ya. Dan untuk mencari rincian atau menemukan selisih itu dibutuhkan kejelian dan konsentrasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena jika tidak konsentrasi dan tidak jeli, itu bisa lewat. Baik, kita lanjutkan, kita cari. Saya coba kita acak, kita lihat di sini. Nanti tadi satu selesai, kemudian kita cari yang sumber dananya paling besar-besar karena terjadi selisih 2.300.000. Kita lihat yang ada total rincian 8 dan disetujui 8. Kita lihat di sini ya, total harga dan sumber dana ini sudah sesuai.
3 juta sudah sesuai. Ini benar. Kita cari satu persatu. Ya, 96 ini 448 96 sama. Kita coba bawahnya, di bawahnya itu tadi di angka 3 ya. Jadi dipastikan juga di sini page-nya ketika Bapak Ibu sudah selesai satu, kemudian beralih dua, ketika di back itu kembali lagi ke satu. Jadi nanti Ibu atau Bapak mengecek lagi kok masih sama aja, nggak ketemu, nggak taunya masih di satu aja kan. Ini harus dicek juga. Pastikan di sini untuk page-nya itu sesuai. Kemudian tadi kita ambil nomor satu, sekarang kita lihat yang nomor dua. Ini ada 9.300.000 Bapak Ibu. Kita cek di sini ya. Kita cek di sini untuk total sumber dana, total harga 500.000, ini 500.000. Kemudian di sini ada 1 juta, di sini 1 juta, 900 di sini 900, 1.250.000, ini sudah sesuai. Ini 2,5 juta. Nah, ketemu. Nah, ya kan? Disinilah letak perbedaannya. Akhirnya selisihnya di mana? Akhirnya selisihnya di sini. Ini untuk pendanaan ya, whiteboard. Whiteboard di sini ini 250.000, di sini 2,5 juta, di sininya diisi 200.000. Maka ini yang harus dibenahi ya. Sudah sesuai ya. Kalau tadi minusnya ada 2.300.000 ya. Ada 2.300.000. Artinya di sini harus disesuaikan anggaran tadi, berarti kan di sini ada minus ya, anggarannya ada yang berkurang karena di sini dananya cuma 200.000 tapi di total harganya ada 2,5 juta, sehingga terjadi minus 2.300.000. Langkahnya kemudian setelah berketemu seperti ini Bapak Ibu dan sahabat jalin di rumah, kemudian kita klik di kolom approval ya. Kolom approval kita klik, kemudian kita isi keterangannya. Diisi disesuaikan dengan sumber dana. Ini dari sisi Bapak Camat, kemudian kita tolak terlebih dahulu. Caranya itu gitu. Ditolak terlebih dahulu, ya sahabat jalin, Bapak Ibu. Kita klik tolak, maka nanti kita refresh atau secara otomatis akan nge-refresh. Di sini akan muncul komentar disesuaikan dengan sumber dana dan statusnya menjadi ditolak. Oke, kita sudah mengantongin satu, ya. Kita sudah kantongin satu. Kemudian kita cek di sini, kita cek di sini di atas nomor 3 ya, nomor 3 tadi di halaman kedua. Nah, akhirnya yang total disetujui jadi 6, rinciannya ada 7. Artinya tadi kita tolak 1. Langkah selanjutnya adalah kita login menggunakan atau Bapak Ibu Bendahara silakan login jika sudah dilakukan penolakan oleh Camat. Kita login. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun bendahara. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah Bapak Ibu dan sahabat jalin yang ada di rumah melakukan login sebagai bendahara, ya ini untuk sebagai bendahara, dicek untuk rencana, langsung masuk ke rencana menunya, di pagu definitif, kemudian dicek untuk belanja. Nah, dicek di belanja, nanti di sini akan diinfokan oleh Bapak Camat, biasanya diinfo bahwasanya di page 3 ada kesalahan dan ditolak, silakan direvisi itu kan. Maka kita cari untuk Bapak Ibu Bendahara, silakan dicari, kemudian dilihat aja di sini di total setuju ini ada perbedaan antara total rincian dan total disetujui. Kita masuk di rincian, klik aksi, kemudian kita lihat bawahnya ya.
Kita lihat. Nah, di sini ada yang ditolak. Ini adalah penolakan dari Bapak Camat karena terjadi selisih anggaran. Kita lihat baca komentarnya disesuaikan dengan sumber dana. Maka kita klik di sini, Bapak Ibu Bendahara, diklik di sini ubah. Kemudian kita geser ke sini. Nah, ini kita lihat di sini ada untuk targetnya 10 buah pembelian whiteboard. Terus kemudian kita geser ke sini dengan satuannya 250.000 dan total harganya 2,5 juta, namun tertulis di sini 200.000. Ini yang perlu disesuaikan. Jika seperti ini, maka harus disesuaikan ulang. Maka dari itu, Bapak Camat memberikan komentar disesuaikan dengan sumber dana. Dikarenakan ini ada di tingkat atau di baris nomor 1, 2, 3, 4, 5, di page 3 sehingga dananya sudah dipakai sama yang lain, belanja-belanja yang lain. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Ingin diubah yang mana untuk dikurangin, ya. Ingin mana yang diubah untuk dikurangin. Nah, kita coba satu dulu ini. Kita coba ubah dulu ini untuk whiteboard ya. Saya tulis di sini whiteboard, kemudian di sini kita cari mana whiteboard ya. Oh, di sini kita tetapkan harga karena di satu kota dengan kota yang lain berbeda, maka di sini ada harga satuan dan juga tetapkan harga. Artinya ini bisa memilih harga sesuai dengan wilayah masing-masing. Ada yang 200.000, ada yang 150, itu berbeda-beda. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini saya isi 200.000 biar sama. Kemudian ini kita simpan ya di sini. Kemudian untuk jumlahnya, jumlah targetnya kita isi ini keperluan kantor. Kemudian di sini kita isi 1 buah ya. 1 buah. Kemudian di sini 200.000, ini 200.000 ya, sudah sesuai. Kemudian kita isi sumber dananya. Ini kita ubah jadi 1. Kita simpan. Kita simpan. Kemudian kita masukin di AKB-nya, jangan lupa untuk diisi. Kita isi contohnya Januari, kita simpan. Kemudian jika sudah sesuai semua, baru kita klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Ini menunggu, statusnya menunggu untuk di-approval oleh Camat. Langkah selanjutnya, kita menginformasikan kepada Bapak Camat bahwasanya sudah dilakukan revisi. Bapak Camat akan login. Setelah Bapak Camat login, Bapak Camat akan melihat apakah sudah dilakukan revisi di belanjanya. Nah, kemudian dicek lagi sama Bapak Camat di page ketiga, di bagian nomor 2, di sini ada satu yang menunggu. Nah, ini menunggu 1 buah ya, menunggu approval. Jika sudah sesuai, maka tinggal diklik disetujui. Data rincian kegiatan berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita cek bagaimana, apakah sudah ada perubahan di pendapatannya, apakah masih ada tulisan minus, kita cek. Nah, begitu sahabat Jalin, caranya agar tidak ada lagi minus-minus di atasnya pendapatan definitif. Semoga ilmu tutorial ini membantu buat sahabat Jalin di rumah atau di tempat. Sehat selalu. Saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.